Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Kusumo. Saya dari kelas 5A. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, di sini saya mengambil pendekatan saintifik dan metodenya itu metode diskusi kelompok dan bertanya jawab. Untuk materinya saya menggunakan materi reaksi, reduksi, dan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat? Sehat? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke, baik, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silakan yang berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep redox ya. Jadi konsep redox itu ada berapa? 3. Oke, ada 3 ya. Oke, yang pertama apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Berdasarkan oksigen. Ya, benar sekali ya, berdasarkan oksigen. Nah, jadi yang pertama itu konsepnya berdasarkan oksigen. Nah, jadi ada dua pengertiannya, yaitu reduksi dan oksidasi. Untuk yang reduksi bagaimana? Siapa yang tahu? Melepaskan oksigen. Ya, kalau yang reduksi berarti dia melepaskan. Ya, berarti kayak reduksi tadi benar ya, dikatakan temannya itu melepaskan oksigen. Kalau yang oksidasi berarti Mengikat oksigen. ya mengikat, kebalikan dari reduksi. Ya, benar. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat konsep yang kedua? Elektron. Ya, elektron berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Untuk yang reduksi bagaimana? Terima. Oke, untuk yang reduksi terima ya, berarti menerima elektron ya, dia menerima elektron. Kalau yang oksidasi, Lepas. ya benar, dia melepas elektron ya. Oke, kemudian konsep yang ketiga berdasarkan apa? Bilangan oksidasi. Ya benar, berdasarkan bilangan oksidasi atau bisa disebut dengan bilox. Bagaimana untuk berdasarkan bilox? Yang reduksi? Turun bilok. Ya, untuk yang reduksi itu biloxnya itu turun, ya, tapi bilangan oksidasinya itu turun. Itu disebut dengan dia mengalami, kalau dia turun dia mengalami tadi apa? Reduksi. Reduksi. Kalau oksidasi berarti kebalikannya, dia Tambah bilok. nah, biloxnya bertambah atau naik gitu. Jadi sudah paham ya mengenai konsep bilox. Oke, baik, sebelum memasuki materi, nah, di dalam proses pembelajaran kalian belajar ini juga memiliki tujuan kan. Jadi tujuan kalian datang ke sekolah untuk belajar. Nah, itu juga pembelajaran kita hari ini itu memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan yaitu kalian itu diharapkan untuk mampu memahami konsep daripada reaksi, reduksi, dan oksidasi itu apa. Kemudian kalian bisa menentukan bilangan oksidasi dalam suatu reaksi, dan juga kalian harus bisa menentukan suatu reaksi itu dikatakan reaksi redox atau bukan. Setelah pembelajaran ini berlangsung, diharapkan kalian bisa memenuhi semua tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai reaksi reduksi, yaitu yang berdasarkan bilangan oksidasi ya. Berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan bilangan oksidasi ini dia ada dua tadi, ada reduksi dan ada yang oksidasi. Sama seperti berdasarkan elektron dan juga berdasarkan oksigen. Dia pengertiannya juga ada dua. Tapi di sini fokusnya kepada bilangan oksidasi. Nah, bagaimana konsep reaksi redox berdasarkan bilangan oksidasi ini? Nah, untuk berdasarkan bilangan oksidasi ini dia mempunyai aturan atau yang disebut dengan aturan bilangan oksidasi. Jadi tidak sembarangan menentukan bilangan oksidasi dari dalam suatu unsur. Jadi dia ada aturannya. Nah, untuk aturannya nanti bisa dilihat di PowerPoint yang Bapak tampilkan ya. Nah, oke. Jadi berdasarkan PowerPoint tadi, kalian sudah melihat bahwasanya di sana banyak sekali ya aturan-aturan dari
bilok itu sendiri ya. Nanti berdasarkan golongan, kemudian berdasarkan elektronnya dan lain sebagainya, itu harus kalian pahami dalam menentukan bilangan oksidasi ini. Nah sekarang untuk menentukan bilangan oksidasi ini, sekarang saya punya contoh. Ada unsur Na sudah menjadi Na plus, 1 elektron min. Nah di sini kalian bisa menentukan bilangan oksidasi daripada Na. Nanti kalian tentukan bilangan oksidasi yang di sebelah kiri dan bilangan oksidasi yang di sebelah kanan. Tentukan. Nah, di sini Na. Na ini bilangan oksidasinya berapa? Ada yang tahu? Nah, Ya, benar. Bilangan oksidasi Na di sini adalah 0. Berdasarkan kenapa 0? Karena dia itu unsur bebas. Kemudian di sini Na plus. Bilangan oksidasinya berapa? 1. Ya benar, bilangan oksidasi Na ini adalah 1 atau plus 1 karena dia berdasarkan muatan, berarti ini berdasarkan elektronnya. Nah di sini dari 0 menjadi plus 1 itu berarti bilangan oksidasinya oke. Nah di sini bilangan oksidasi Na itu 0, kemudian Na ini menjadi plus 1 berarti bilangan oksidasinya Menaik. naik, ya berarti bertambah. Nah kalau dia bertambah itu berarti dia Oksidasi. disebut Oksidasi. oksidasi karena dia naik. Nah Na ini dia mengalami oksidasi. Nah Na ini disebut sebagai pengoksidasi atau oksidator. Nah oke, sekarang ada contoh yang kedua, yaitu Cl mempunyai 1 elektron, kemudian dia menjadi Cl min. Nah, di sini bisa kalian tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari Cl-nya. Cl itu bilangan oksidasinya berapa? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Bilangan oksidasi ini Cl ini adalah 0 karena dia unsur bebas, dia tidak berikatan dengan unsur lain, jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian yang di sini Cl min. Nah, Cl min ini mempunyai bilangan oksidasi berapa? Min 1. Minus 1 karena di sini dia mempunyai muatannya minus 1, muatannya minus 1, jadi bilangan oksidasinya adalah minus 1. Ini aturannya berdasarkan muatan. Sini bilangan oksidasi Cl-nya 0, kemudian di ruas sebelah kanannya menjadi Cl min, berarti bilangan oksidasinya turun. Oke, bilangan oksidasinya turun. Nah, kalau dia turun, berarti dia disebut sebagai Reduksi. Nah, itu merupakan reaksi reduksi. Ini Cl mengalami reaksi. Nah, Cl ini disebut sebagai pereduksi, atau reduktor. Oke, sampai sini pahamnya mengenai bilangan oksidasi. Jadi kalau dia naik, ini berarti dia oksidasi. Berarti oksidasi itu kenaikan bilok. Sedangkan yang reduksi dia mengalami penurunan bilok. Oke, jadi di sini bisa dipahami ya. Oke, jadi sudah paham ya mengenai kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, oke, kalau sudah paham, nah sekarang Bapak bagikan dalam beberapa kelompok. Nah, nanti tugas kalian diskusikan, kalian bahas, cari suatu reaksi. Nah, reaksi tersebut kalian analisis apakah dia termasuk sebagai reaksi redoks atau bukan, berdasarkan 3 konsep tadi ya. Nah, yang tentukan dalam suatu reaksi itu dia termasuk redoks atau bukan. Nanti hasil diskusikannya silakan didiskusikan terlebih dahulu, nanti dipresentasikan dan disampaikan kepada teman-teman hasil diskusi kalian. Oke, sudah selesai diskusinya. Oke, ya sudah bertemu apa yang merupakan reaksi redoks ataukah dia bukan reaksi redoks ya. Oke, nah sekarang Bapak mau jelaskan. Nah sebenarnya sih bagaimana sih kita tahu reaksi itu merupakan reaksi redoks atau bukan, berdasarkan yang kalian
cari tadi. Nah, ini hasil dari presentasi kelompok 3. Dibuat seperti ini, itu bagus, dan langsung dibuat dalam bentuk soal ya. Jadi hasil diskusinya langsung buat dalam soal tadi sudah disampaikan, asal kita tentukan. Nah, karena tadi kelompok 3-nya cuma menyebutkan saja, nah kalian mungkin kan masih bingung kan, ini AG dapatnya dari mana gitu ya, dia termasuk ya redox atau bukan. Ya sekarang kita jelas pikir. Nah sekarang reaksi yang pertama itu ada AgNO3 reaksi dengan NaCl menghasilkan AgCl dan NaNO3. Nah di sini kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari ruas kiri dan di ruas kanan, itu kalian tentukan dulu bilangan oksidasinya. Nah setelah itu nanti kita akan bandingkan reaksi yang di kanan ini, reaksi yang di kiri ini, apakah bilangan oksidasinya naik atau turun. Nah, bilangan oksidasinya naik atau turun. Nah, tentunya dengan atom dengan berdasarkan unsur-unsur atom yang sama di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang kita tentukan untuk Ag berdasarkan aturan Ag mempunyai bilangan berapa? Plus 1. Ya benar sekali. Kemudian N di sini berapa bilangan oksidasinya kamu? Ya di sini plus 5. Kemudian NO3 coba kamu minus 2. Na di sini berapa? Sama. Nah di sini natrium, seperti yang kita sebelumnya belajar bahwasanya natrium itu mempunyai bilangan oksidasi. Ini Cl dulu kita tentukan min 1. Berarti di sini Na plus 1. Dari mana karena Na itu golongan 1A. Kemudian Ag di sini sama ya plus 1. Cl di sini ya berapa? Sama min 1. Na di sini 1, kemudian plus 1, kemudian N di sini berapa? Plus 5. O3 ini berapa? Min 2. Oke. Berdasarkan bilangan oksidasi yang sudah ditemukan di ruas kiri dan ruas kanan untuk kelompok 4, apakah reaksi ini dinamakan reaksi redox atau bukan? Bukan. Apa? Bukan. Alasannya kenapa? Kenapa reaksi ini bukan dinamakan reaksi redox? Iya benar, karena di dalam reaksi ini tidak ada penaikan atau penurunan bilangan oksidasinya. Tadi kan sudah ditentukan bilangan oksidasi yang masuk. Ternyata sepertinya tidak ada yang naik atau turun. Di sini Ag plus 1, di sini Ag-nya plus 1 juga. Ya. Kemudian di sini N plus 5, di sini N juga plus 5. Kemudian O3, di sini min 2, di sini juga min 2. Kemudian Na, di sini plus 1, ini juga plus 1. Cl di sini min 1, di sini min 1. Ini tidak ada mengalami penurunan atau penaikan bilangan, maka reaksi yang aneh bisa dikatakan bukan reaksi redox. Oke, jadi itu langkah kalian menentukan kalau ada soal seperti ini dia reaksi redox atau bukan ya. Oke, sekarang reaksi yang kedua, Ki. Di sini kita tentukan dulu K-nya berapa. K-nya siapa yang bisa menjawab berdasarkan aturan yang sudah kalian ketahui? Ya, K-nya berapa? Bisa plus 1. Kemudian I-nya min 1. Di sini Cl di sini berapa?
karena dia sendirian, unsur bebas tidak berikatan dengan unsur lain, maka dia nol. Ya. Kemudian iodin, I di sini berapa tugasnya? Minus 1. Salah. Minus 1. Yang lain? Iodin berapa? Iya, 0. Di sini 0. Apa 0? Karena dia harus bebas. Dia tidak berikatan. Ini K, ini dia. Karena dia berikatan dengan K. Jadi minus 1, dan K ini plus 1. Jadi ini harus minus 1. Karena dia tidak ada muatan. Kalau dia ada muatan misalnya plus 1, berarti sisakan 1. Nah di sini dia sendiri tidak berikatan dengan unsur lain, maka dia 0. Kemudian juga KCl, ini sama. K-nya plus 1. Cl-nya min 1. Sekarang kita lihat. K sama. Plus 1. Kemudian minus 1 iodin. Kemudian di sini ada iodin 0. Berubah nggak? Iya, berubah. Dari minus 1 ke 0. Berubah gimana? Naik. Ya. Jadi dia dari oksidasinya naik. Kalau dia naik, tadi apa? Reduksi atau oksidasi? Ya, oksidasi. Dia merupakan reaksi yang mengalami oksidasi. Nah, kemudian kita lihat Cl-nya di sini 0. Cl-nya di sini berapa? Minus 1. Jadi dari 0 ke minus 1 dia berapa? Kemudian oksidasinya turun. Jadi dinamakan reduksi. Nah, jadi reaksi yang kedua ini merupakan reaksi redoks karena dia ada penaikan dan penurunan bilangan oksidasi, ya, yaitu di iodin dan klorin. Jadi iodin ini dia mengalami oksidasi karena dia naik, kemudian reduksi ini dia mengalami di klorin dia mengalami reduksi karena bilangan oksidasinya turun dari 0 menjadi minus 1. Jadi ini merupakan reaksi. Oke, jadi tadi sudah didiskusikan dan sudah teman-teman presentasikan dan kita sudah bahas sama-sama bagaimana cara menentukan suatu reaksi itu termasuk reaksi redoks atau bukan. Oke, jadi karena kalian sudah paham semua mengenai konsep reaksi reduksi dan oksidasi, nah sekarang kalian kerjakan soal yang sudah Bapak bagikan, kalian kerjakan secara individu ya, berdasarkan pemahaman yang kalian dapatkan pada hari ini. Oke, jadi sudah semua dikerjakan. Sudah. Dan tadi sudah diketahui ya berapa nilainya, berapa jumlah yang salah dan benar. Nah, untuk yang masih salah, nah kalian perbaiki lagi tugas yang tadi yang masih salah, yang di bawah KKN dan di bawah 75, supaya kerjakan lagi di rumah, dan untuk minggu depan silakan dikumpulkan kembali bagi yang salah dan bagi soal-soal yang salah tadi minggu depan silakan dikumpulkan. Jadi dalam satu reaksi itu harus ada reduksi dan oksidasinya, baru dikatakan dia termasuk reaksi redoks. Oke, jadi sudah paham semua materi kita hari ini mengenai redoks? Sudah, Pak. Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ya, tidak ada yang ditanyakan. Ya, jadi pada pelajaran kita hari ini mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi, mempunyai 3 konsep. Yang pertama itu berdasarkan oksigen. Kalau dia berdasarkan oksigen, yang reduksinya berarti Melepas oksigen. dia melepas oksigen. Kemudian kalau reduksi dia berarti berdasarkan Mengikat oksigen. berarti dia mengikat oksigen, artinya oksigennya diikat. Kalau reduksi oksigennya dilepas. Kemudian konsep yang kedua berdasarkan serah terima elektron. Kalau dia reduksi berarti dia menerima elektron. Kalau dia oksidasi berarti dia melepas elektron. Nah, kemudian yang terakhir yang kita pelajari hari ini yaitu bilangan oksidasi.
Kalau dia reduksi berarti bilangan oksidasinya menurun biloxnya menurun atau bilangan oksidasinya menurun. Sedangkan yang oksidasi menambah bilox. berarti biloxnya bertambah. Jadi berarti hari ini sudah paham semua mengenai bilangan oksidasi. Sudah, Pak. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Untuk yang belum paham silakan bertanya lagi dengan teman-teman yang sudah paham. Dan untuk tugas remedial tadi silakan dikerjakan di rumah, diperbaiki yang salah dan dikumpulkan di minggu depan. Oke, demikian Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.